Menjadi pengusaha, entah itu kecil, entah menengah, entah itu besar, yang dibutuhkan pertama kali adalah keberanian mengambil keputusan. Saya ingin bertanya, yang hadir di sini ini rata-rata adalah UMKM atau dari posisi yang berbeda? UKM, betul? Betul? Ada yang dari misalnya pengamat buku begitu? Ada tidak? Oh, oke, tidak. Jadi begini ibu-ibu. Saya mempercayai literasi itu penting, tetapi pada saat yang sama ketika saya menjadi pelaku usaha, yang pertama-tama akan saya lakukan adalah membuang seluruh buku. Jadi saya mau menceritakan tentang pengalaman seorang pengusaha besar di Indonesia, namanya Bob Sadino. Bob Sadino itu seorang mahasiswa dan di tengah perkuliahan dia terpanggil untuk jadi pengusaha. Maka yang pertama-tama dia lakukan, dia tinggalkan bangku kuliah dan bertekad menjadi pengusaha. Kenapa demikian? Inilah yang ingin secara umum ingin saya ceritakan kepada atau saya narasikan kepada para peserta. Yang pertama adalah menjadi pengusaha, entah itu kecil, entah menengah, entah itu besar, yang dibutuhkan pertama kali adalah keberanian mengambil keputusan. Setelah berani mengambil keputusan, itu jalannya sebenarnya bersamaan dan tidak tahap by tahap, bahwa ada peluang yang dilihat, kemudian ada gagasan yang muncul, kemudian menciptakan produk itu sendiri. Tetapi jika kita mau membuat sebuah produk dan menjalankan usaha, kita harus belajar macam-macam yang teoretik, itu akan menghambat keputusan Anda. Lalu di mana pentingnya buku ini? Buku ini penting justru ketika Anda mengalami sesuatu sesuai kemajuan atau sesuai hambatan yang ada pada usaha Anda. Misalnya, kok usaha saya membesar dan aku mulai ditarik pajak dan sebagainya, Anda boleh mulai melihat ini. Kok ini harus menjadi CV dan sebagainya, Anda boleh melihat ini. Tetapi apa yang penting sekali lagi menurut saya adalah keberanian. Nah, keberanian ini sendiri tentu kemudian keberanian yang dalam bahasanya Mas Budi bukan bondo nekat. Saya ingin menceritakan kejadian di pertengahan 80-an sampai meski sekarang sudah surut. Begini, saya ini dulu sering ditemui calon pengusaha. Yang menarik calon pengusaha itu justru dari kalangan orang yang di dalam stereotip kita nggak mungkin jadi pengusaha. Tetapi rupanya mereka berminat. Dan apa minatnya? Rupanya hanya ingin mengumpulkan kayu-kayu bekas di mana waktu itu banyak pembangunan, kemudian kayunya diganti yang baru, dan dia mengumpulkan kayu-kayu bekas itu, membeli itu. Lalu bertanya kepada saya, niki pripun nggih Mas carane lho? Kalau cara saya nggak tahu. Tetapi saya justru ingin bertanya, kenapa minat Anda mengumpulkan
kayu-kayu bekas. Dia memiliki jawaban kurang lebih seperti ini. Mas, kayu-kayu lama itu adalah kayu-kayu jati, rata-rata ini yang bangunan lama ya, yang diperoleh dari kayu yang memang benar-benar besar. Maka mereka mengistilahkan jati kota. Itu artinya kayu yang ditebang dari perhutani dengan diameter 2 meter minimal. Nah, di sini artinya apa? Artinya mereka berani mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan mereka. Dan syukur alhamdulillah kawan-kawan saya ini akhirnya berhasil, dan itu banyak contohnya. Tetapi yang namanya bisnis selalu punya usia. Ibu tahu nggak ini maksudnya? Jadi kita boleh laris di dalam berapa tahun, tetapi Anda harus terus-menerus melakukan inovasi untuk bisa tetap laris. Sekarang saya ingin memberi contoh dengan mengambil objek. Misalnya, saya ingin tahu apa sih jenis usaha ibu-ibu atau bapak-bapak? Apa, Bu? Warung makan. Oke ya, warung makan. Makanan apa yang ibu sediakan? Nasi rames. Oke. Ibu-ibu, warung rames itu memang membuat semua orang bisa bersedia memakan. Betul enggak? Tetapi Bu, yang namanya selera makan, ini saya beritahu, itu akan berganti. Orang Jogja pada usianya bapak ini, nek ditakoni senenge mesti legi. Betul atau enggak? Seorang inovator itu namanya Bu Haji Ahmad. Dia gudeg, tetapi tidak seperti Yujum. Yujum sangat manis, Bu Haji Ahmad sedikit ada pedasnya. Kenapa? Karena dia berpikir rumahnya dekat UGM, dekat kos-kosannya, yang kos rata-rata bukan orang Jogja. Yang tradisi makannya, nek wong Sumatera kuwi sambele sak tekruk, jeneng apa betul? Nusa Tenggara juga tekruan, betul loh? Itu kalau kita tidak menyesuaikan dengan cara berinovasi, maka kita tidak akan mendapat pasar. Betul atau salah? Memang selalu ada orang yang ingin mengenang kembali masa lalunya. Oh, nek neng Yojo aku nek mangan kudet sing legi-legi. Tetapi yang namanya masa lalu itu tinggalnya dia di Kanada, di Jakarta, di macam-macam, yang pernah hidup di Jogja, gitu. Yang sehari-hari hidup di Jogja panganane pedes. Betul atau salah? Jadi ada pertumbuhan, ada selera yang bergeser. Harus senantiasa melihat bahwa ada selera yang seperti apa di sekitar ibu. Contoh, selera bagaimana mengukurnya? Gampang. Para pelanggan itu bisa ngomong, kok Bu, kok lagi mboten nonton sing pedes toh? Itu menjadi suatu entry point bahwa ibu juga harus menyediakan hal yang pedas meski porsinya tidak sebanyak yang biasa. Sambil berkembang, kalau ini ditanya terus, berarti porsinya berkembang lebih banyak yang pedas. Betul. Nah, itu jurus bisnis. Nah, dalam dunia pemasaran niku kudune sing diserang bawah sadare wong. Boten ngomongke mutu-mutu nomor 50 yang